Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan untuk hari ini. Saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang ke-14. Mulai dari ayat yang pertama, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Dan biarlah kami juga anak-anak-Mu senantiasa mengucap syukur setiap hari. Bahkan banyak kali dalam sehari, bahkan kehidupan kami merupakan pengucapan syukur kepadamu. Ampuni untuk segala dosa kami Bapa, berikan berkat surgawi-Mu ketika kami juga boleh membaca, merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes pasal yang ke-14, saudara, saya akan melanjutkan dari ayat yang pertama. Silahkan Anda menyimak dengan Alkitab Anda kalau Anda memang merasa itu bermanfaat, dan tentunya bermanfaat. Yohanes 14 ayat pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus berkata kepada murid-muridnya agar murid-muridnya jangan gelisah hatinya, agar percaya kepada Allah dan juga percaya kepada Yesus tentang hal-hal yang membuat hati murid-muridnya gelisah. Dan di sini berbicara tentang perpisahan, ya. Perpisahan yang akan memisahkan antara murid-murid dan Yesus. Karena kasih mengikat mereka. Karena kasih, mereka akan gelisah, akan sedih, akan tergoncang hatinya setelah perpisahan itu juga terjadi. Tetapi sebelum perpisahan itu terjadi, Yesus memperingatkan murid-muridnya agar murid-muridnya tidak gelisah hatinya, tetapi untuk percaya kepada Allah dan juga untuk percaya kepada Yesus. Mengapa? Karena di ayat kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Ya. Jadi Yesus tidak berbohong. Yesus benar-benar berkata, di rumah Bapakku di sorga itu banyak tempat tinggal. Jadi janganlah kamu gelisah, percayalah kepada Allah, juga percayalah kepadaku. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sebentar lagi Yesus akan ditangkap, akan disiksa, dan akhirnya mati di atas kayu salib, dibangkitkan, dan akhirnya akan kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagi murid-murid Yesus, untuk menyediakan tempat bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Allah dan taat kepada Allah untuk percaya kepada Yesus. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Ya. Jadi Yesus berjanji setelah Yesus selesai menyediakan tempat keseluruhannya, Dia akan kembali bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jalan ke situ. Saudara, kalau pernah menyaksikan di tempat penguburan atau menyaksikan di tempat orang yang sedang kesusahan karena ada kematian, terkadang kita mendengar jeritan histeris dari seseorang, dari orang-orang yang ada di tempat itu. Karena seolah-olah
dunia mereka terputuskan. Mereka tidak akan ketemu lagi. Oleh karena itu, mereka berteriak histeris. Mereka kehilangan harapan. Saat itu mereka hanya bisa melihat jasad yang ada setelah dikuburkan. Ya sudah. Kematian memang adalah perpisahan yang begitu menyedihkan, membuat hati seseorang tergoncang, lebih-lebih jikalau di antara mereka mempunyai ikatan yang begitu dekat, mempunyai cinta kasih yang begitu dekat. Perpisahan itu, saudara, yaitu kematian, kembali ada dua hal. Bisa sementara, bisa selamanya. Bisa sementara, bisa selamanya. Selamanya adalah perpisahan bagi orang yang kenal anggota keluarga yang mati di dalam Yesus dan yang mati di luar Yesus. Mereka akan terpisah selamanya. Yang mati di dalam Yesus dan mati di luar Yesus, meskipun suami istri, akan terpisah selamanya, meskipun antara anak dan orang tua akan terpisah selamanya, meskipun saudara dengan saudara akan terpisah selamanya. Jikalau yang satu mati di dalam Yesus dan yang satu mati di luar Yesus. Tetapi kalau kedua-duanya atau kesemuanya mati di dalam Yesus, perpisahan tersebut hanyalah sementara dan sangat pendek dibandingkan dengan kehidupan di dalam kekekalan, kehidupan bersama-sama dengan Yesus. Hidup saya dan hidup saudara di dunia ini begitu pendek, ya. Yang panjang juga mungkin 100 lebih sedikit dibandingkan dengan apa yang oleh Alkitab dikatakan hidup kekal panjang sekali. Dan di sini kita membaca perkataan Yesus kepada murid-muridnya agar murid-muridnya tidak gelisah hatinya. Ketika segera Yesus akan meninggalkan mereka, Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk percaya kepada Allah. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus memberikan jaminan kepada setiap murid-muridnya, setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Yesus, bahwa kamu tidak akan terlantar nanti. Kamu akan diberi tempat oleh Bapa di surga. Dan aku ke sana menyediakan tempat bagi kamu. Itu Yesus katakan. Dan bagi orang yang mati di luar Yesus, tentunya Alkitab juga sudah mencatat kalau mereka sementara akan disimpan di tempat penampungan sementara, dan setelah itu di hari terakhir mereka akan diberi tubuh kebangkitan, akan dihakimi dan dilemparkan di dalam hukuman kekal, lautan api yang menyiksa, yang sebenarnya bukan untuk manusia, tetapi sudah disediakan Allah untuk malaikat-malaikat Allah yang memberontak, yaitu setan atau iblis dan para pengikutnya. Tetapi bagi manusia yang tidak mau percaya kepada Allah untuk percaya kepada Yesus, mereka merasa tahu, mereka merasa benar, lebih percaya kepada dusta. Dusta itu sendiri bapaknya adalah iblis, akan mati dan akhirnya dibuang bersama-sama dengan iblis. Yesus berjanji, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada.
Kalau sudah selesai Yesus menyediakan tempat, Yesus akan membawa pulang massal jemaatnya. Jemaat Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang sudah menyerahkan hidupnya untuk ditebus karena dosanya, akan dibawa Yesus ke tempat yang Yesus sudah sediakan. Jadi, saudara-saudara, saudari-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kalian tidak akan terpisahkan terhadap kekasih-kekasih Anda yang mati di dalam Yesus. Dan mungkin ini kesempatan kalau ada saudara, ada teman, ada orang yang Anda ketahui mereka masih belum percaya kepada Yesus. Doakan mereka agar ketika Roh Kudus bekerja di hati mereka terbuka dan melihat terang kebenaran Allah dan percaya kepada Yesus. Dan percaya kepada Yesus. Karena Yesus hanya menyediakan tempat di surga bagi orang-orang yang percaya kepada Allah dan mau diselamatkan di dalam Yesus. Yesus akan kembali lagi untuk secara massal mengangkat jemaatnya untuk dibawa di tempat di mana Yesus telah sediakan. Oleh karena itu kembali Yesus berkata, jangan gelisah. Agar kita tidak gelisah terhadap kekasih-kekasih kita yang mati terlebih dahulu di dalam Yesus. Karena kita akan ketemu lagi. Kita akan bertemu lagi, saudara. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, saya akan membaca dari ayat 13. Disinilah kedatangan Tuhan yang seperti Yesus sudah janjikan. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Jadi agar setiap orang Kristen tahu tentang mereka yang meninggal. Agar Anda orang Kristen tahu tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita. Kesedihan itu normal. Kalau Anda tidak sedih, justru Anda akan ditanya, benarkah kamu mengasihi orang tuamu? Benarkah kamu mengasihi istrimu, suamimu yang sudah meninggalkan kamu terlebih dahulu? Kalau Anda sedih itu normal, karena Anda mengasihi orang yang sudah terlebih dahulu meninggalkan tubuhnya. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain. Jadi ada orang-orang lain yang akan berduka cita yang tidak mempunyai pengharapan, karena tidak lagi mempunyai pengharapan. Mereka akan terpisahkan selama-lamanya, yaitu mereka yang mati di luar Yesus terhadap yang mati di dalam Yesus. Mereka akan terpisahkan selama-lamanya. Tidak ada second chance. Tidak ada kesempatan kedua. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati, perhatikan saudara ayat 14, kalau Anda percaya jika Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga, maka Anda percaya juga, maka saya percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah. Siapa yang mengumpulkan Allah? Siapa yang mengumpulkan Allah? Bersama-sama dengan Yesus. Jadi orang yang meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Jadi kembali, jangan berduka cita, sedih, itu sangat normal dan sangat wajar. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Tuhan sudah berjanji, tetapi Tuhan
belum menggenapi janjinya akan digenapi, dan inilah nanti waktunya. Kalau Tuhan datang, itulah penggenapan. Tuhan akan mengangkat massal jemaatnya, mengangkat massal orang Kristen. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ini bukan figuratif, ini bukan bahasa andai-andai, tetapi ini peristiwa yang benar-benar akan terjadi seperti apa yang dikatakan Alkitab. Jadi kalau semuanya sudah selesai, Yesus akan kembali, tetapi tidak menginjakkan kakinya di bumi, akan di angkasa. Dan kita yang masih hidup akan diangkat untuk bertemu Yesus di angkasa, yang diberi tubuh kebangkitan yang tidak terkorupsi lagi dengan dosa, dan mereka yang sudah mati di dalam Yesus akan diberikan tubuh kebangkitan, tubuh yang baru, tubuh seperti Yesus. Saya baca ulang ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Demikian juga bersama dengan kekasih-kekasih kita yang dahulu mati di dalam Yesus. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi agar saya dan saudara saling menghiburkan kepada mereka yang bersedih karena telah terlebih dahulu ditinggalkan kekasih-kekasih mereka untuk pergi bersama-sama dengan Tuhan. Kalau saya, saudara mati di dalam Tuhan, tubuh ini kembali yang sudah terkontaminasi dengan dosa akan hancur, jadi debu. Tetapi kita yang sebenarnya, saya yang sebenarnya, Anda yang sebenarnya, yaitu roh, akan kembali kepada Yesus. Karena Yesus sudah menebus saya dan saudara dari dosa-dosa kita. Yesus sudah membeli kita kembali. Setelah kita tertipu oleh dosa, tertipu mendengarkan bisikan iblis. Di dalam kematian Yesus itu kita percaya dan Yesus telah membeli kita balik. Sehingga kita akan pulang kepada Yesus. Sampai nanti seperti yang kita baca tadi, kita akan diberi tubuh kebangkitan. Ayat kelima, kata Thomas kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Mungkin ini juga pertanyaan sebagian dari kita yang sama seperti Thomas. Baik yang sudah jadi Kristen, mungkin yang belum jadi Kristen dan pengen tahu, jalan ke situ, jalan untuk ke tempat di mana Yesus berada itu jalannya gimana? Kata Thomas kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Perhatikan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ini adalah ayat yang terkenal, karena disinilah Yesus sendiri memberikan klaimnya, memberikan pernyataannya tentang dirinya. Yaitu apa, saudara? Perhatikan baik-baik, saudara baca dari 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah di sorga kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui Yesus. Ini klaim yang sangat jelas yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Jikalau Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup agar manusia bisa
bertemu dan bersama dengan Allah di sorga setelah manusia itu mati. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Oleh karena itu, Alkitab dari tempat satu ke tempat lain berkata tentang jaminan hidup kekal, jaminan keselamatan, kepastian seseorang itu akan masuk surga jikalau orang itu mau percaya kepada Allah dan kepada Yesus yang sudah diberikan Allah untuk menyelamatkan manusia itu dari dosanya, dari dosanya. Karena kembali, sebaik-baiknya manusia menurut ukuran manusia, manusia sudah tidak baik di dalam ukuran Allah, karena ukuran Allah itu adalah sempurna. Manusia sudah jauh di bawah ukuran Allah, sehingga sebaik-baiknya manusia, sekaya-kayanya manusia dan kekayaan itu akan diberikan yang dia pikir bisa membayar dosanya, tetapi tidak akan bisa membayar dosanya. Tetapi bagi yang mau percaya kepada Allah dan mau percaya kepada Yesus, orang itu akan diberi jaminan hidup kekal, akan diberi jaminan sorga, tidak akan ditelantarkan oleh Allah. Yesus sudah menyediakan tempat bagi orang tersebut. Yesus adalah jalan, saudara. Yesus adalah kebenaran, saudara. Dan Yesus adalah hidup. Orang mengatakan banyak jalan menuju Roma, iya. Mungkin ada beberapa, sebanyak berapa saya sendiri juga tidak tahu. Dan Anda juga mungkin pernah mendengar ada banyak jalan untuk bertemu dengan Allah. Ya dan tidak. Untuk diselamatkan hanya ada satu jalan, yaitu Yesus. Untuk dihakimi dan akhirnya dijebloskan di dalam neraka yang sebenarnya disediakan untuk malaikat-malaikat memberontak, ya itu banyak jalannya. Di luar Yesus semuanya akan ke situ, akan bertemu Allah yang telah menyerahkan penghakiman itu kepada Yesus untuk menghakimi mereka yang mati tidak mau percaya kepada Yesus. Itu semua akan ke sana, saudara. Tetapi kalau Anda mau ke surga, hanya ada satu jalan. Karena ini adalah perkataan Allah sendiri di dalam Yesus yang berkata, "Akulah jalan." Yesus itulah jalan untuk menuju surga. Dan Yesus itulah kebenaran. Hanya ada satu kebenaran. Tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Dan di dalam Yesus ada hidup kekal. Ada hidup kekal. Bicara tentang kebenaran. Kalau Anda tidak percaya kepada Allah dan kepada Yesus, kebenaran itu sangat relatif. Tinggal masing-masing. Menurut siapa orang itu bicara. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Allah dan kepada Yesus, kebenaran itu ada di dalam Yesus. Kalau mereka yang percaya kepada Big Bang, kebenaran itu sangat relatif, tergantung. Kalau 1.000 orang yang berbicara kebenaran, mungkin ada 1.000 atau 900 perbedaan tentang kebenaran, karena masing-masing berbicara menurut kebenarannya sendiri. Tetapi Alkitab jelas mengatakan sebenarnya hanya ada satu kebenaran, yaitu Yesus. Yesus adalah kebenaran. Anda mau mencari kebenaran yang benar, di dalam Yesus itu Anda bisa pelajari, Anda bisa selidiki. Bedanya kebenaran yang Yesus ajarkan dan kebenaran di luar Yesus, Anda bisa selidiki, Anda bisa lakukan riset, Anda bisa catat, dan Anda bisa dapatkan hasilnya. Bahkan orang-orang yang mengaku telah jadi Kristen, artinya sebenarnya hidup di dalam kebenaran, itu pun Anda bisa catat, Anda bisa
lakukan studi bagaimana orang ini sebenarnya hidup. Benarkah orang ini hidup di dalam kebenaran? Karena orang Kristen sudah dimerdekakan dari dosa untuk hidup di dalam terang kebenaran. Itu semua bisa Anda pelajari, saudara. Dan di dalam Yesus ada hidup kekal. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Allah kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui Yesus. Yang tidak percaya, ya silahkan membuktikan. Yesus tidak pernah memaksa, tetapi Yesus dengan jelas sudah mengatakannya. Kalau Anda salah jalan, ya jangan salahkan orang lain. Karena pada akhirnya Anda sendiri yang harus memutuskan jalan mana yang Anda masing-masing akan tempuh. Melalui Yesus untuk masuk ke surga, atau yang Anda kira sesuai seperti yang Anda kira benar. Silahkan, saudara. Saya akan membaca satu ayat dari Kisah pasal yang keempat. Ini juga jelas sekali sebetulnya, ya. Dari pernyataan Petrus. Saya belum menyiapkan. Oke, Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 11 dan 12 ini sangat jelas, saudara. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, yaitu orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Saudara bisa baca langsung dari Alkitab, ya. Jadi agar saudara tahu, tidak hanya percaya akan perkataan saya dan perkataan orang lain. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang manusia sembah untuk bisa menyelamatkan manusia itu kecuali Yesus. Jelas, saudara. Tinggal Anda mau menerima Yesus tidak menjadi juru selamat Anda, setelah sebenarnya Alkitab begitu jelas, begitu telak berbicara tentang keselamatan itu. Ayat yang ke-7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Saat itu juga ternyata murid-murid Yesus juga masih bingung akan perkataan Yesus. Tapi perhatikan jawab Yesus. Ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Tidak mengenal aku. Mungkin juga ada orang yang sudah jadi orang Kristen belum mengerti, belum mengenal Yesus yang seperti dicatat di dalam Alkitab. Karena apa? Karena tidak mau membaca langsung Alkitab. Maunya mendengarkan khotbah aja. Ya kalau tidak bisa membaca, entah memang tidak bisa membaca, atau matanya tidak bisa lagi membaca, ya bisa mendengarkan isi dari Alkitab itu. Ada ya rekaman-rekaman yang hanya berisi Alkitab itu Anda dengarkan, agar Anda akhirnya tahu isi Alkitab dan mengerti siapa Yesus.
Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Perhatikan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Mudah-mudahan ini juga jelas bagi Anda yang masih bertanya seperti Filipus. Bapa itu seperti apa ya? Allah telah menyatakan dirinya kepada manusia agar manusia itu bisa bertemu dengan Allah sendiri, bisa melihat Allah sendiri, bahkan bisa menyentuh Allah sendiri di dalam Yesus. Allah itu adalah roh. Allah itu kudus. Tetapi dengan turun dari sorga ke dunia dan mengambil rupa sebagai manusia, Allah telah merendahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa manusia. Dan di situ juga Allah memberikan kesempatan untuk mengenal kasih Allah kepada manusia yang begitu besar, yang telah mengorbankan dirinya sendiri agar manusia mendapatkan jalan untuk ke surga di dalam Yesus. Bukannya Allah itu Maha Kasih, Pemurah? Haruskah seseorang masuk ke surga melalui Yesus? Tidakkah Allah bisa mengampuni dosanya begitu saja tanpa harus melalui Yesus? Ya. Baik pemerkosa, pembunuh, ya, dan sebagainya. Bukannya mereka bisa diampuni begitu saja asal berkata, Allah ampuni aku, Allah engkau pemurah, bahwa aku masuk surga. Alkitab dengan jelas tidak mengajarkan demikian. Selain Allah itu kasih, Allah itu juga tidak pandang bulu. Dosa akan dihakimi dan dihukum. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi selain Allah itu penuh kasih, sangat mengasihi manusia, tetapi Allah juga tidak bisa melepaskan manusia atas dosanya. Dosanya harus dihakimi dan dihukum. Dan Yesus telah turun dari surga ke dunia, mengambil hukuman yang seharusnya dijalani oleh manusia. Dan Yesus dengan kematiannya telah memberikan jalan kepada manusia untuk percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus yang telah menebus dosanya untuk bisa masuk surga. Hanya ada satu jalan, tidak banyak jalan, saudara. Tidak 2 jalan, tidak 3 jalan. Ya. Gereja Baptis bukan jalan untuk masuk surga. Gereja GKI bukan jalan untuk masuk surga. Gereja Pentakosta bukan jalan untuk masuk surga. Gereja Katolik bukan jalan untuk masuk surga. Lebih-lebih Mormon. Mormon bukan bagian dari kekristenan. Saksi Yehova bukan dari kekristenan. Yesus itulah jalan agar manusia bisa diselamatkan Allah dan masuk ke surga. Di dalam Yesus itu, Allah telah menyatakan dirinya untuk dikenal dan tinggal di antara manusia 2000 tahun yang lalu. Ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Sehingga berulang dan berulang Yesus mengatakan yang Yesus lakukan itu adalah pekerjaan Allah. Yesus melakukan pekerjaan Allah. Allah bekerja di dalam Yesus. Allah menyatakan dirinya di dalam Yesus. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya
percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan itu sebetulnya adalah kesaksian yang sangat jelas bagi manusia yang melihat. Pekerjaan-pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, bukan oleh manusia. Bukan oleh manusia yang mengklaim bahwa dirinya adalah juru selamat dan sebagainya. Tetapi pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan itu menandakan jikalau itu sebenarnya adalah pekerjaan-pekerjaan Allah. Yesus dan Bapa dan Yesus. Yesus ada di dalam Bapa. Bapa bekerja melalui Yesus. Dua tapi satu. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Tetapi Yesus berkata, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Memang ayat-ayat Alkitab ini lebih dari cukup untuk membuat kita jelas. Tetapi untuk mengerti 100%, kita tidak akan mengerti. Kalau Anda mau mengerti 100%, Anda harus berada di tingkat di atas Allah itu sendiri. Sedangkan saya dan saudara adalah manusia yang telah berdosa dan jauh di bawah Allah yang sempurna. Alkitab firman Tuhan sangat amat cukup untuk menjelaskan kita. Tinggal kita mau percaya atau tidak. Itu masing-masing harus memberi jawabnya kepada Allah. Allah tidak pernah memaksa Anda. Allah telah mengasihi Anda, tinggal Anda akan meninggalkan kasih Allah atau menerima kasih Allah dengan percaya kepada Yesus dan mendapatkan jalan di dalam kebenaran Allah untuk mendapatkan kehidupan kekal, masuk surga. Ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Mereka dan kita yang percaya kepada Yesus, kita akan diberikan kesempatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus yang lebih lama, yang lebih luas jangkauannya. Tetapi maukah saya dan saudara juga menapakkan kaki kita seperti Yesus? Atau saudara hanya maunya di tempat yang ber-AC? Nanti kalau ke tempat yang becek, yang kotor, nanti sepatunya rusak. Jadi Anda sendiri, saya membatasi diri kita untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar, yang sebetulnya Tuhan sudah janjikan dan sediakan. Kenapa pekerjaan-pekerjaan hamba Tuhan begitu seolah-olah sempit? Karena dia memilih hanya dibatasi oleh batas-batas tertentu, comfort zone mereka saja. Mereka tidak mau menapakkan kakinya untuk mengikuti jejak Yesus kemana Yesus pergi. Cari tempat yang aman. Ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Kalau demikian, apapun yang kita minta di dalam nama Yesus, Bapa akan berikan. Dan goalnya di sini, Bapa dipermuliakan di dalam Yesus. Tetapi tidak disalah mengertikan. Atas nama Yesus, aku minta ini, minta itu. Itu tidak memuliakan Bapa. Itu akan memuliakan diri Anda sendiri, ya tidak akan dikabulkan. Permintaan yang akan memuliakan Bapa di dalam Yesus, Yesus menjanjikan akan dikabulkan. Dan Anda akan meminta dan memuliakan Bapa di dalam Yesus ketika Anda telah mematikan dosa-dosa, mematikan daging Anda sendiri,
dan meminta seperti yang Yesus telah ajarkan kepada Anda, dan akan diberikan Bapa untuk kemuliaan Bapa di dalam Yesus. Ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Diberikan janji. Sudah diberikan janji. Kalau saya dan saudara meminta sesuatu kepada Yesus dalam nama Yesus, Yesus akan melakukannya. Mintalah kepada Yesus. Katakan, jika permintaan Anda, permintaan saya itu untuk memuliakan Bapa, bukan untuk mengisi ego kita. Dan sementara kesempatan ini ada, pergunakanlah untuk kita belajar sebagai orang Kristen, menapakkan kehidupan kita seperti tapak-tapak yang Yesus sudah contohkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.